Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ini adalah pertemuan pertama kita ya memakai Zoom ya, memakai Zoom. Baik. Kita telah sampai pada pembahasan ini terakhir ya, masalah fawaid, faedah-faedah mengetahui sebab diturunkannya satu ayat. 14 orang ya, 15, 16. Baik, hadir semua ini, ada 16 orang? Hadir. Iya, baik. Bukan bilang semua ini. Zahrani, Ainus Safiyah, Aisyah Husni, Alisa, Khairun Nisa, Kaila, Nazirah. Kemudian siapa ini? Nazirah, Nurul. Kemudian iya. Baik. Perhatikan ya taliban. Ya, sekarang kita masuk ke masalah wujubut tahaqquq min sihhati as-sabab. Ini penting sekali ya, penting sekali, apalagi kita ini kan penuntut ilmu. Di sini nanti akan kita uji yang dengannya kita akan mengetahui kekeliruan sebagian khatib ataupun penceramah yang membawakan kisah-kisah yang palsu yang berkaitan dengan sahabat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang juga akan menentukan ya posisi kita nanti di akhirat adalah mengetahui kedudukan para sahabat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, karena kalau bukan melalui perantara mereka itu niscaya kita tentu tidak akan bisa mengetahui agama ini dengan baik dan benar. Adapun dunia ini ya talibat, ada masanya akan meninggalkan dan seterusnya ya. Jadi hak-hak para sahabat itu betul-betul kita perhatikan. Baik, di sini dikatakan wujubut tahaqquqi min sihhatis sabab. Wajibnya ya memastikan sahnya atau benarnya sebab turunnya ayat tersebut. Harus dipastikan ini benar gak ini, ya kan begitu ya. Harus dipastikan benar tidak itu. Taib, perhatikan nasnya ya talibat. Ya, lima taqaddama bayanuhu min athari ma'rifati asbabi nuzulil Quran. Ya, telah berlalu penjelasan dari pengaruh mengetahui sebab-sebab diturunkannya Al-Quran ala fahmihi ala afdali wajhid wa atammihi, berdasarkan ya pemahaman sebaik-baik bentuk ya dan sesempurnanya ya. Fa innahu yajibu taharri, wajib memastikan ya, wajib memastikan fi subuti dzalik, dalam kesahihan sebab turunnya ayat tersebut. Ya dia, dengarkan. Wa'lam annal ghalat yaridu fi hadha min jihati tahdits al-insan bi kulli ma yablughuhu. Ketahuilah bahwasanya al-ghalat ya kekeliruan muncul
dalam masalah ini artinya muncul dalam kesalahan menyebutkan sebab turunnya suatu ayat itu dari arah pembicaraan manusia bikulli ma yablughuhu, dari semua apa yang sampai kepada dia, ya. Oleh karena itu dikatakan wa kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bikulli ma sami'a, maka cukuplah bagi seorang itu dosa, ya, dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar duna an yatahaqqaqa min sihhati dzalik, tanpa memastikan benar enggak berita itu. Jadi ya talibat, dari sini kita pahami bahwasanya hoax itu Islam telah mendahului pembicaraan ini daripada sekarang ini baru muncul kan. Antunna juga tahunya itu baru-baru ada kata hoax. Islam telah mendahului itu. Dan ini sebetulnya penggalan dari hadis kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsu bikulli ma sami'a, tapi bahasa hadisnya kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli ma sami'a. Kan begitu, ya. Nah, ini kan perlu diuji ya. Perlu diuji. Kita ambil satu contoh kisah, yakni dikatakan kisah sahabat seorang Badari, yaitu yang ikut dalam perang Badar, ya, yang bernama Sa'lab, ya, Sa'labah bin Hatib al-Ansari, ya. Kisahnya sebagaimana yang sering disebutkan oleh para penceramah. Hatib ini, Sa'labah ini orang yang miskin, lalu dia memohon kepada Allah agar diberikan kekayaan, lalu di belakang hari enggak mau mengeluarkan zakat dan dia meninggal dalam keadaan itu. Kan begitu. Ini kisah yang sering, ya. Atau misalnya kisah Al-Qamah juga begitu. Sa'labah juga begini. Dikatakan beliau ini yakni awalnya tidak memiliki apa-apa, lalu memohon kepada Rabbul Alamin diberikan harta, lalu datanglah harta. Kemudian beliau di kemudian hari tidak mau lagi mengeluarkan zakat atau hak harta tersebut sampai wafatnya. Artinya menjadi orang yang nifak, ya, sampai dia wafat dan lain sebagainya. Ini adalah kedustaan terhadap seorang sahabat yang mulia Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Mari kita lihat kisahnya ya talibat. Beliau mengatakan di sini, pengarang ini saya ambil contoh saja ya. Selebihnya sebetulnya adalah kesimpulan-kesimpulan, ya, artinya ada penjelasan yang lain. Tapi Ustaz pilihkan kisah yang sangat terkenal, yang masyhur, yang ini perlu kita obati. Ya, inilah pentingnya dengan ini. Nanti berarti setelah ini adalah salah satu tujuan pembelajaran kita itu adalah siswi itu mampu menjelaskan atau mendatangkan satu kisah tentang sebab nuzul ayat dan itu tidak benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini di sini, salah satunya adalah di mana seorang siswi itu harus mampu mendatangkan satu kisah yang berkaitan ya, atau yang dikaitkan dengan sebab diturunkannya ayat. Ternyata kisah itu tidak benar, apalagi malah itu mengenai siapa? Seorang sahabat yang mulia. Ini berkaitan nanti bagaimana itu tanggung jawab di akhirat. Kita bertemu dengan Rasulullah lalu kita tuduh sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak benar. Ini kan sama saja artinya kita menuduh Rasulullah enggak pandai mendidik, ya kan? Berarti kita secara tidak langsung mencela Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam tidak pandai mendidik para sahabatnya. Para Rasulullah itu adalah pendidik yang paling agung, yang paling mengetahui tentang kondisi manusia. Enggak ada yang lebih hebat dalam masalah pendidikan kecuali Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Buktinya mana? Didikan Rasulullah semuanya masuk surga atau dipersaksikan masuk surga. Atau atas nama sahabat sebagai orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah itu dijamin dari kesalahan. Atas nama sahabatnya mereka maksum, terlepas dari kesalahan, bukan individunya ya. Atas nama sahabatnya. Dan 10 bahkan beberapa nama sahabat itu telah dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Didikan siapa itu? Didikan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Maka tidak ada pendidik yang paling hebat itu kecuali Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Maka kelak ya talibat, anak-anak ustaz, kalau kalian kelak ingin menjadi seorang pendidik, menjadi guru dan lain sebagainya, bacalah sejarah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Jadikanlah beliau itu sebagai suri tauladan. Dan memang Nabi kita adalah suri tauladan dalam segala aspek pendidikan agama di dunia, ya. Baik, demi mendapatkan kehidupan akhirat yang kekal. Baik, kita ambil contoh. Wa minal amsilati asy-syai'ah. Siapa yang keluar dari grup ini tadi 32, sekarang 31 lagi balik, ya. Wa minal amsilati, nanti kita pesan.
Wa minal amthilati syai'ati lidzalika ma tatanaqalahu kutubut tafsir fi sababi nuzuli qauli ta'ala. Di antara contoh dari pembahasan ini yang syai'ah, yang tersebar, ya, ma tatanaqalahu kutubut tafsir, kisah yang dipindahkan atau diceritakan atau dibawakan kitab-kitab tafsir, di antaranya misalnya tafsir Quranul Karim oleh Imam Ibnu Katsir dalam sebagian versinya, ya, karena kalau versi terakhir beliau itu beliau menyebutkan dhaifnya atau lemahnya kisah ini, ya, lemahnya kisah ini. Mana tahu ada orang membawakan nanti, ada kok di kitab tafsir Ibnu Katsir kisah ini. Betul, memang ada, tetapi dalam sebagian edisi, ya, versi, karena kitab ini kan banyak versinya. Artinya adalah Ibnu Katsir rahimahullah kan memiliki banyak murid yang menyampaikan kitab atau ilmu Ibnu Katsir itu yang sampai kepada kita kan murid-muridnya yang mencatat apa yang datang dari Ibnu Katsir. Nah, sebagian ya, adapun murid-murid itu bertambah dan berlebih dan berkurang dalam masalah pengambilan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, tatkala Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kisah kebatilan ini, sebagian murid-muridnya itu kan tidak di hadapan beliau, ya, sehingga ya tetap membawakan kisah yang dhaif ini di sebagian karya-karya Al-Imam Ibnu Katsir. Kita lihat di Talibat, ini penting sekali, surat At-Taubah 75-77. Bunyinya begini, ya. Wa minhum man ahadallaha, ya, firman Allah tabaraka wa taala, dan di antara manusia ada yang berjanji kepada Allah, mengambil perjanjian kepada Allah, lain atana min fadlihi, kalau seandainya kami mendatangkan kepada mereka sebagian karunia kami, itu rizki, ya, lanasaddaqanna, maka apa kata mereka itu, niscaya kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihan, dan niscaya kami akan termasuk orang-orang yang saleh, ya kan, karena bersedekah itu termasuk amal yang saleh. Lalu lihat ayat berikutnya, ayat 76, falamma atahum min fadlihi, maka tatkala kami mendatangkan kepada mereka sebagian dari karunia kami, artinya adalah sebagian dari rizki kami, bakhilu bihi, mereka pun menjadi orang-orang yang kikir dengan karunia kami itu, ya. Watawallau, mereka pun, ya, berpaling dari bersedekah, wahum mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan penentangan terhadap firman-firman Allah tabaraka wa taala, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan pada ayat yang berikutnya, ayat 77, fa'aqabahum nifaqa, lalu dimasukkanlah kepada mereka itu sifat nifaq, kemunafikan, fi qulubihim, di hati-hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari, yakni mereka berjumpa dengan Rabbul Alamin. Sudah? Berarti mereka ini dikatakan, ayat ini menunjukkan minta rezeki dari Allah, diberikan karunia, kemudian mereka itu enggan memberikan hak-hak rezeki tersebut, lalu dimasukkan dalam hati mereka itu kemunafikan sampai mereka wafat, kan begitu, ya. Bima akhlafullah, ya, disebabkan kenapa mereka wafat dalam keadaan munafik, karena mereka menyelisihi perintah Allah dari apa yang telah mereka janjikan, kan begitu. Wa bima kanu yakdibun, dan dari apa yang telah mereka dustakan. Kan ini, ya, yakni mereka dustakan ini adalah karunia Allah, ya. Ini mungkin ada yang mengatakan dari usaha saya, dari kepintaran saya, dari yakni kecakapan saya berniaga dan lain sebagainya, kan begitu, ya. Nah, hanya saja yang jadi masalah di sini, ya Talibat, anak-anak Ustaz, annaha nazalat fi Tha'labah ibni Hatib al-Ansari. Para ulama yang menulis karya tafsir, ya, mengatakan ayat At-Taubah 75-77 ini diturunkan dalam permasalahan Tha'labah bin Hatib al-Ansari. Tha'labah bin Hatib al-Ansari ini seorang sahabat yang mulia, orang yang ikut dalam perang Badar, dan Allah itu, dan Rasulullah mengatakan, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, yakni menukil, yakni dalam sebuah hadis, yakni qudsi, dikatakan
lakukanlah sesuka hatimu dan sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Dan Badariyun itu telah diampuni oleh Allah Tabaraka Taala. Bagaimana mungkin ya salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar mati wafat dalam keadaan munafik, sedangkan Allah telah mengampuni seluruh atau mengampuni orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Nah, ini kan terjadi kontradiksi. Maka ditelitilah kisah ini. Benar enggak kisah ini sebagaimana pembahasan kita? Benarkah ayat ini diturunkan kepada Sa'labah bin Hatib Al-Ansari, kan gitu? Nah, di sini katakan wahiya qissatun kadhib. Ini adalah kisah yang dusta. Wa Sa'labatun hada mubarra'un minan nifaq. Sedangkan Sa'labah ini adalah seorang sahabat yang terbebas dari sifat kemunafikan. Wa huwa minal badariyin, karena dia termasuk seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ya, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Wa qad ghafarallahu ta'ala li ahli Badar, sedangkan Allah telah mengampuni orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Lihat catatan kaki yang diberikan oleh Syekh Judai ini. Qissatu Sa'labah hadhihi awradathu aktsaru kutubit tafsir wa asbabin nuzul. Kisahnya Sa'labah ini didatangkan oleh mayoritas kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab yang berkaitan dengan sebab-sebab diturunkannya ayat. Wa yatadawaluha al-khutaba'u wal bu'adhu, dan diulang-ulang dan diedarkan oleh para khatib, para penceramah dan wu'ad, orang-orang yang memberikan nasihat. Wa qalla jiddan man nabbaha ala butlaniha, sedikit sekali orang yang memberikan perhatian atau mengingatkan tentang batilnya kisah ini. Ma'awahai isnadiha, padahal isnadnya, sanadnya ini kacau. Sanad kalian kan sudah mempelajari ya, apa itu sanad, apa itu matan ya. Wa nakarati matniha, jadi sanadnya kacau, matannya munkar. Ya, munkar kan ya, dipelajari nanti apa makna munkar. Min wujuhin adidatin, dari beberapa bentuk ya. Lalu beliau mengatakan wa raaitu ba'd ahli ilmi al-fudala al-mu'asirin, aku telah melihat sebagian ahli ilmi yang memiliki keutamaan ya, al-mu'asirin yang datang pada zaman ini. Qad tanabbahu lidzalik, telah memberikan perhatian, memperingatan dalam masalah ini. Fanabbahuhu alaih, dan mereka pun memberikan peringatan atas masalah ini. Wa kataba ba'duhum abhatan nafi'ah, di antara mereka itu ada yang menulis karya-karya ilmiah yang bermanfaat. Min ajwadiha, di antara karya yang paling bagus itu judulnya apa yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Adab Mahmud Hamsi ya, dalam salah satu tulisan kecilnya yang berjudul Sa'labah bin Hatib al-Muftara alaih, Sa'labah bin Hatib yang dizalimi ya, yang dibuatkan kisahnya secara dusta. Jadi kesimpulan ya, pembelajaran kita hari ini adalah, salah satu tujuan pembelajaran adalah siswi mampu mendatangkan satu kisah yang dusta, tidak benar, yang berkaitan dengan apa? Sebab diturunkannya satu ayat. Di antaranya itu adalah, maka nanti kalian itu mampu misalnya mendatangkan kisah ya yang dusta tentang sebab diturunkannya ayat. Itu terrealisasi atau bisa dipraktekkan dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 77 yang bunyinya wa minhum sampai akhir ayat, di mana dikaitkan ini dengan seorang sahabat yang mulia yang ikut dalam perang Badar yang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari ya. Mereka mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan karena Sa'labah bin Hatib Al-Ansari, seorang sahabat yang asalnya miskin, minta karunia kepada Allah lalu diberikan. Kemudian kisahnya ya, lalu kemudian beliau ini tidak mau mengeluarkan zakat atau hak-hak harta tersebut, sampai Allah berikan kemunafikan pada hatinya, dan Sa'labah ini pun wafat dalam keadaan munafik. Ini adalah cerita dusta. Dari mana kita bisa menilainya? Dari penelitian ilmiah melalui sanad dan matan, karena seluruh berita yang sampai pada kita itu harus diteliti melalui sanadnya dan matannya. Itulah penelitian ilmiah, enggak hanya cerita hoax, cerita-cerita doang manusia saja, itu enggak diterima dalam Islam. Paham ya? Baik.
Ini yang perlu nanti kalian ringkas ya, yang perlu kalian ringkas. Baik. Baik. Tinggal 2 menit lagi ya talibat. Saya ingin ada yang kurang jelas ya talibat? Silakan. Nah. Ada yang kurang jelas? La Ustaz. Jadi wadih jami'an ha? طيب ada kunna 31. طيب ya يعني من يوجد حنيفة فطري أريدة سلمى أزكية عين صفية عيسى رحمة عيسى حسني أليسا أردية بلكيس خير النساء ديا حنيسة جيهان كيلا ليانا وميسارة نزيرة نور الأدندا نور الخيراني putri خير النساء Rizki Maisarah, Safi Magrina, Safi Nabila, Safia Orel, Siti Marhamah, Suci Ramadhani, Tasha, Yasmin Salsabila, Zaharani. Baik, hadhihi yakni ini yang mengikuti materi hari ini ya talibat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya insyaallah taala ya, yang berkaitan dengan besok ya fikih mawaris, tolong kalian mempelajari. Nah, sebagai penutup kalian diminta untuk yakni Ustaz nak memberikan sedikit catatan dalam masalah seluruh materi yang Ustaz sampaikan. Di samping kalian meringkas ya, ada 3 langkah pernah saya sampaikan, 3 langkah yang seharusnya kalian lakukan untuk memahami seluruh pelajaran. Yang pertama adalah baca sebelum materi kita ajarkan. Baca dulu. Jadi nyambung dia. Sehingga terkadang seorang siswi itu tidak tahu dia apa yang mau ditanyakannya. Kenapa? Enggak ada khalfiyahnya. Enggak ada khalfiyahnya. Dia enggak tahu apa yang mau saya tanya, kan begitu ya. Tapi kalau kita sudah membaca dahulu, kita akan ada satu hal yang kita enggak paham. Nanti kemudian muncul penjelasan Ustaz. Di situ apa yang enggak paham kemarin itu dilihat di sini harus dipaham. Kalau enggak paham tanya. Setelah proses seperti ini baru nanti ada proses ketiga namanya apa? Dimurojaah kembali di rumah. Ya, dimurojaah itu adalah proses murojaah kembali. Setelah itu insya Allah tidak akan lupa itu. Karena pelajaran ini adalah pelajaran pemahaman, sedikit sekali yang diminta melalui hafalan. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, menjadikan kalian orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Ustaz di unit penjamin mutu ya kemarin sudah diumumkan nilai dan Ustaz ada bingkisan sedikit ya dari untuk yang berprestasi ya, cuma nomor 1-nya saja ya, tidak ada istilahnya protes-protesan dan ada pula protes nilai saya kok kayak gitu ya itu tidak ada lagi ya. Insyaallah akan bingkisan, ada sedikit bingkisan dan piagam penghargaan. Ya tentunya itu semua supaya anak-anak Ustaz itu semangat terus belajar menuntut ilmu syar'i. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz.